Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengabdian masyarakat, yang mana ini berjudul Peningkatan Digitalisasi Pariwisata dengan model co-creation di wilayah Desa Purwoharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan ada dua dosen yang terlibat multidisiplin, yakni saya sendiri, Desideria Cempaka Wijayamurti, ESOS MA PhD, dari Program Studi Ilmu Komunikasi, serta dosen Sosiologi, Program Studi Sosiologi, yakni Dr. Victoria Sundari Handoko, ESOS MSI. Kami juga melibatkan dua orang mahasiswa, yakni Brian dan Zikrina, dua-duanya dari dua prodi yang berbeda. Ya, kami akan menjelaskan dulu tentang apa itu proses co-creation. Sebenarnya co-creation adalah sebuah model yang mana ini modelnya adalah berupa penciptaan bersama untuk menghasilkan sebuah produk value yang lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan stakeholder yang terlibat dalam proses co-creation. Dalam konteks ini, kami ingin mengadakan program pengabdian masyarakat dengan model co-creation yang mana kami menjadikan teman-teman kami di Desa Wisata Tinala sebagai bagian dari creator dari program pengabdian masyarakat ini. Dalam program co-creator itu ada beberapa prinsip, diantaranya adalah lokus dari co-creation ini adalah tentang digitalisasi pariwisata yang nantinya akan dimiliki oleh teman-teman di Desa Wisata Tinala. Yang kedua adalah intimacy. Kami sendiri sudah berada di Desa Wisata Tinala untuk melakukan pengabdian masyarakat di sana sejak tahun 2019, mulai dari pembuatan branding Mbak Dewi, hingga saat ini Desa Wisata Tinala sudah memiliki dua buah apps, tapi salah satunya itu adalah apps Mbak Dewi, yang mana apps ini berbasis artificial intelligence yang membantu Desa Wisata Tinala untuk bisa terutama local guide-nya untuk bisa mengidentifikasi natural resources yang ada di Desa Wisata Tinala. Intimasi yang sudah kami bangun ini mempermudah kami untuk melakukan proses co-creation ke depannya. Nah, program yang sebelumnya sudah kami laksanakan itu sudah selesai dan berada hanya dalam tahap di mana kami memperkenalkan prototipe dari apps-nya sendiri. Sehingga kami melalui pengabdian masyarakat yang kali ini, kami ingin mengekspansi satu wilayah dari program co-creation-nya, dan yang kedua kami ingin mensosialisasikan apps itu kepada local guide yang tersebar di seluruh wilayah Desa Purwoharjo, yang mana ini memayungi Desa Wisata Tinala. Lalu dari sisi time, co-creation apakah bisa dilaksanakan dalam time yang sangat terbatas? Sangat bisa. Dalam model ini, bisnis proses, strategi, semua itu sudah bisa terbaca karena proses yang sudah kami laksanakan sebelumnya. Insentif yang akan kami berikan juga adalah berupa sebuah sarana dan prasarana yang tentu sangat mendukung Desa Wisata Tinala. Dalam pengabdian kami sebelumnya, kami sudah juga bersama dengan UKRIM ya, ada satu charging station berpanel surya yang dibangun di Desa Wisata Tinala. Nah, melalui pengabdian masyarakat ini kami ingin membangun dua lagi charging station di Desa Wisata Tinala, yakni di dua wilayah di Desa Purwoharjo, yakni di dua wilayah yang berbeda di luar Desa Wisata Tinala. Lalu yang terakhir adalah purpose atau tujuan dari co-creation sendiri adalah bertujuan untuk menciptakan produk value yang lebih berkualitas. Dari pengabdian kami sebelumnya, kami sudah berdinamika banyak dengan teman-teman di Tinala. Kami juga memperoleh apresiasi dari Pak Sandiaga Uno himself yang mengapresiasi teknologi yang sudah tercipta bersama dengan teman-teman Tinala. Nah, kawasan yang tadi kami sampaikan itu akan melebar atau mengekspansi ke wilayah-wilayah destinasi pendukung dari Desa Wisata Tinala itu sendiri, yakni kawasan wisata sejarah Museum Sandi dan sekitarnya, karena di situ brand wisata sejarahnya sangat kuat di wilayah itu. Kemudian yang kedua adalah kawasan wisata alam Gua Seriti dan Puncak Kleco. Di sini wisata alamnya sangat kuat. Nah, ini adalah area pendukung dari Desa Wisata Tinala, yang mana ini kawasan yang sebenarnya berbeda. Nah, kawasan yang kemarin sudah kami lakukan adalah kawasan wisata edukasi di Desa Wisata Tinala. Sehingga apa yang akan kami lakukan di akhir tahun ini adalah mengekspansi wilayahnya menjadi 3 kawasan instead of 1 kawasan saja. Nah, lalu apa yang akan dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini? Ada 4 hal yang penting akan kami lakukan, karena kami sudah melakukan assessment sebelumnya dalam proses pengabdiannya.
yakni yang pertama adalah visualisasi objek budaya dan alam melalui produk foto dan video dalam media multi-platform yang bisa meningkatkan pemasaran destinasinya. Kalau stok foto, stok videonya itu sudah berkualitas dan punya banyak, maka proses pemasaran destinasi akan lebih mudah bagi teman-teman di Desa Purwoharjo, di 3 kawasan ini. Kemudian penggunaan storytelling destinasi melalui public speaking, konten cerita, dan pembuatan jalur wisata. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, di kawasan ini ada 3 kawasan, maka storytelling-nya seharusnya berbeda. Nah, penggunaan storytelling destinasi dengan mengintegrasikan bersama dengan jalur wisata inilah yang akan nanti kami latihkan juga. Lalu yang ketiga, ini integrasi pembayaran melalui cashless atau QRAS ini sudah dilakukan di 2 kalau tidak salah UMKM yang sudah bisa melakukan ini, tetapi ekspansi bila dilakukan ke 3 wilayah dan melibatkan setidaknya 10 UMKM itu akan mempercepat proses cashless yang terjadi di wilayah ini. Dan yang ketiga adalah sosialisasi penggunaan aplikasi mobile desa yang bisa mendukung paket wisata, guide lokal, serta mempermudah wisatawan bertamasya, yang mana ini sudah dilakukan sebelumnya, sehingga ini tinggal disosialisasikan supaya guide tidak hanya di wilayah Tinala saja, tetapi di 3 kawasan yang lain, yakni yang di tadi wilayah sejarah dan wilayah alam, itu bisa juga menggunakan sebagai pendukung program-program mereka di wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir itu tentu dalam mendukung proses ini ada sarana pendukungnya. Karena nanti program mereka yang mereka punya itu tour yang sudah ada kurikulumnya juga, itu membutuhkan mobile phone. Maka kami mencoba untuk menambahkan sarana pendukung aplikasi atau sarana pendukung mobile phone, yakni charging station berpanel surya. Dan kami sudah melakukan ini sebelumnya, sehingga ketika kami melihat itu dilakukan untuk satu charging station, itu dibutuhkan waktu 3 hari untuk pembangunannya. Sehingga kalau pembangunan 2 hari, maka waktunya 6 hari dan ini sangat cukup dari time frame yang sudah disediakan pemerintah. Nah, digitalisasi pariwisata tadi melingkupi 4 aspek tadi ya, visualisasi, storytelling, cashless society, dan mobile apps optimization. Visualisasi sendiri terdiri atas 2 hal, yakni fotografi dan videografi, storytelling ada public speaking dan storytelling local guide, berdasarkan jalurnya tadi. Lalu cashless society atau budaya cashless dan pendaftaran QRIS ini akan didampingi oleh mentor. Dan terakhir adalah mobile apps optimization, di mana di sini ada sosialisasi cara kerja apps-nya untuk 3 wilayah yang lebih luas, game dan tracking dengan menggunakan apps tersebut, serta membangun 2 charging station bertenaga surya. Output-nya adalah kami ingin melakukan 5 hari full day pelatihan tematik digitalisasi di antara tanggal 12 hingga tanggal 25. Kemudian di situ akan terdapat 8 materi pelatihan dan kami mengharapkan dalam proses 8 materi pelatihan itu ada 4 jenis produk karya warga desa yang dihasilkan, yang mana itu mungkin jumlahnya ada ratusan ya dari 4 jenis tadi. 15 homestay akan mampu melakukan transaksi cashless, 10 guide akan meningkat kapasitasnya karena kemampuan public speaking dan storytelling mereka yang meningkat, dan 40 peserta, ini harapan kami dari 5 hari full day, 3 hari itu untuk 15 orang, dan 2 hari itu untuk 25 orang. Ya. 15 orang ya. Jadi nanti ke depannya akan ada puluhan stok foto dan video berkualitas untuk materi promosi desa 1 tahun ke depan ya. Dan puluhan eksemplar brosur promosi baru yang bisa kami hasilkan juga dari proses ini. Lalu munculnya paket-paket wisata terintegrasi teknologi dengan diversifikasi jalur di 3 wilayah yang tematik. Lalu ada 2 charging station baru bertenaga surya, 1 jurnal nasional, dan 2 haki. Itu yang kami harapkan dari output proyek digitalisasi pariwisata ini. Untuk aspek pendanaannya ada 5 hal aspek pendanaan yang kami coba gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan dan pelaporan. Ini kami membutuhkan waktu khusus, energi khusus untuk menyelesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Kami ada pembiayaan honorarium pelatih dan juga tools atau persewaan gear, persewaan alat-alat yang mungkin bisa menunjang pelatihan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mentoring, di mana nanti setelah pelatihan itu ada deployment mentor yang akan mendampingi one-on-one untuk teman-teman itu memproduksi foto, video, atau memproduksi cerita.
Lalu yang keempat adalah kurasi untuk produksi ini, jadi nanti teman-teman juga akan dibantu supaya produksi ini bisa tampil dengan maksimal ya oleh teman-teman mahasiswa yang akan terlibat dalam proses ini. Dan yang kelima adalah kami ada tadi sarana dukungan dengan 2 charging station bertenaga surya. Dan Desa Wisata Tinala, puji Tuhan dalam 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, memperoleh penghargaan sebagai desa wisata terbaik keempat di Indonesia. Nah, ini sebenarnya sangat adalah konsep atau semangat yang ingin kami bangun, yakni pengabdian masyarakat seharusnya memiliki aspek co-creation. Dalam proses kami melakukan pengabdian dengan Desa Wisata Tinala, kepemilikan proyek itu bisa kita kembalikan kepada warga. Karena kami di sini berfungsi sebagai fasilitator dan pelatih, sementara teman-teman desa wisata itu sendiri yang bekerja keras untuk memproduksi karyanya. Jadi ada proses mencipta bersama. Nah, jadi mereka tidak hanya menjadi objek pengabdian, tetapi justru menjadi subjek dari pengabdian, karena tanpa partisipasi aktif dari mereka untuk mencipta bersama dengan kami, itu pengabdian tidak bisa berjalan. Dan dengan intensif relationship yang sudah kami bangun sejak lama dengan Desa Wisata Tinala, komitmen untuk kedua pihak untuk berlanjut dalam keberlanjutan proyek pengabdian ini tentu akan sangat mendukung proses co-creation dalam pengabdian masyarakat. Demikian presentasi kami, semoga ini dapat memperjelas pengabdian masyarakat. Terima kasih.